Oke, baik, berkaitan dengan pendidikan multikultural pada sesi kedua ini, kita akan membahas mengenai kebudayaan, berkaitan dengan budaya dan lingkungan, kemudian penata kebudayaan. Oke, langsung saja berkaitan dengan tujuan perkuliahan pada sesi ini, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan hakikat kebudayaan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan unsur-unsur kebudayaan. Berkaitan dengan hakikat kebudayaan, menurut Pencaraningrat bahwa kata kebudayaan ini atau budaya berasal dari kata culture dalam bahasa Inggris, kemudian dari bahasa Latin yaitu color yang berarti mengolah atau mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Nah, ini berkaitan dengan kata budaya itu sendiri. Kemudian budaya merupakan aktivitas manusia sekaligus menjadi ciri manusia itu sendiri atau menjadi jati diri suatu bangsa. Kemudian selanjutnya hakikat kebudayaan ada kaitannya dengan peradaban. Nah, kebudayaan yang halus dan indah seperti kesenian, ilmu pengetahuan dan sebagainya itu merupakan merupakan bagian dari hakikat kebudayaan yang berasal dari peradaban. Nah, peradaban juga disebut sebagai kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, kemudian berkaitan dengan seni, kemudian ada seni bangunan, seni rupa, contohnya begitu, kemudian sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan serta kontribusi dalam teknologi dalam kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan unsur-unsur budaya. Budaya adalah kompleksitas hal yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, kemudian hukum, serta adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian berkaitan dengan unsur-unsur budaya, ada 7 unsur-unsur budaya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan sistem religi dan upacara keagamaan. Nah, ini biasanya upacara-upacara keagamaan ini dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kepercayaan yang sama begitu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan sistem dan organisasi kemasyarakatan, dan yang ketiga berkaitan dengan sistem pengetahuan. Kemudian unsur budaya yang selanjutnya adalah berkaitan dengan bahasa. Kemudian kesenian, sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi masyarakat begitu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan sistem teknologi dan peralatan. Wujud kebudayaan sendiri ada dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu wujud ideal atau adat tata kelakuan yang bersifat abstrak, biasanya kaitannya dengan nilai norma, kemudian yang diproyeksikan kepada perilaku, kemudian dan sikap. Nah, wujud ideal ini tidak dapat dilihat sebagai material, tapi tadi ya bentuknya abstrak. Seperti adat istiadat juga sama. Itu merupakan wujud ideal dari wujud kebudayaan. Kemudian berbagai aktivitas sehari-hari, aturan sopan santun, nah itu juga merupakan wujud ideal dari wujud kebudayaan. Kemudian yang kedua yaitu sistem sosial mengenai kelakuan berpola manusia, nah atau sistem interaksi, gitu ya, sistem interaksi antar sesama. Nah itu juga merupakan wujud kebudayaan. Kemudian yang ketiga ada kebudayaan fisik, yaitu kebudayaan benda-benda budaya. Nah itu merupakan wujud yang material, berkaitan dengan rumah adat mungkin, kemudian berkaitan dengan baju adat, kemudian berkaitan dengan bahkan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan kebudayaan pun itu merupakan wujud kebudayaan yang sifatnya material atau bentuknya fisik. Selanjutnya budaya dan lingkungan. Nah, budaya dan lingkungan ini bedakan menjadi 3. Yang pertama lingkungan fisik atau geografis. Biasanya untuk kaitannya dengan mata pencarian ini menentukan sistem ekonomi masyarakat. Jadi dilihat dari bentuk lingkungan fisik dan geografis, yang satu dengan yang lain akan berbeda. Contohnya misalkan ketika kita melihat di negara tropis seperti Indonesia, berbagai macam mata pencarian masyarakat yang di pesisir, kemudian yang di daerah pegunungan, itu akan berbeda hasil komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya, yang kedua berkaitan dengan lingkungan sosial. Nah ini juga sama, ada banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang
memiliki latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Kemudian selanjutnya lingkungan metafisik. Nah, itu berkaitan dengan lingkungan budaya. Kemudian budaya dan non-budaya. Budaya mencakup sesuatu yang keberadaannya sudah mendapat sentuhan aktivitas manusia, seperti patung, bangunan, aturan makan, dan sebagainya, itu merupakan budaya. Kemudian selanjutnya, hal-hal non-budaya itu mencakup benda yang keberadaannya belum mendapat sentuhan aktivitas manusia, seperti benda-benda alamiah. Contohnya, sumber daya alam seperti batu, tanah, gitu ya, pohon, gunung. Nah, itu yang berkaitan dengan lingkungan fisik, lingkungan alam yang belum ada sentuhan dari aktivitas manusia atau belum terjadi pengolahan, gitu ya, yang disebutnya. Selanjutnya ada yang disebut dengan pranata kebudayaan. Nah, pranata kebudayaan ini ada macam-macam. Yang pertama ada pranata domestik, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, seperti pada acara-acara pernikahan, gitu ya. Itu disebut dengan pranata domestik. Kemudian selanjutnya pranata ekonomis. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam pencaharian hidup, seperti kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, kemudian harta benda itu merupakan aset, begitu ya, aset. Nah, kemudian aktivitas pertanian, aktivitas industri, aktivitas jual beli pasar. Nah, itu merupakan pranata ekonomis. Selanjutnya ada pranata pendidikan. Nah, pranata pendidikan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan manusia atau pendidikan manusia agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Nah, seperti pranata pendidikan dari pendidikan yang paling awal yaitu pendidikan pendidikan kanak-kanak mungkin atau PAUD, kemudian naik ke pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Ini merupakan pranata pendidikan. Kemudian selanjutnya ada pranata ilmiah. Pranata ilmiah ini berkaitan dengan kontribusi ilmu pengetahuan, seperti misalkan penelitian, kegiatan penelitian, kemudian kegiatan penjelajahan luar angkasa. Nah, ini merupakan pranata ilmiah. Selanjutnya ada pranata estetis dan rekreasional. Ini untuk berkaitan dengan bidang seni, biasanya estetik ya. Berkaitan dengan hal yang estetik seperti menyatakan keindahan, kebutuhan manusia untuk menyatakan keindahan. Kemudian contohnya seperti seni ya, seni budaya, seni suara, olahraga bahkan, kemudian seni gerak. Nah, ini merupakan dari pranata estetis. Kemudian selanjutnya ada pranata religius. Nah, pranata religius ini untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hubungannya dengan Tuhan atau dengan dengan kepercayaannya tersendiri. Kemudian selanjutnya pranata somatik untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia seperti perawatan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, dan ini merupakan kaitannya dengan perawatan fisik manusia. Nah, itu berkaitan dengan pranata kebudayaan. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.